Shalom pemirsa, kembali lagi di acara Jarum Kompas. Pada hari yang indah ini, kami ingin berbagi bagaimana umat manusia atau bagaimana keluarga-keluarga yang Tuhan berikan untuk dapat hidup di muka bumi ini. Tips-tips apa kira-kira yang tertulis di dalam Alkitab maupun di dalam Roh Nubuat. Kembali lagi saya ditemani oleh suami saya Rama di sini. Sebelum kita memulai acara kita, mungkin kita bisa berdoa dulu. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kesempatan untuk menggali firman Tuhan lagi dan tulisan-tulisan yang Tuhan sudah inspirasikan bagi kami umat-umat Tuhan di akhir zaman. Kami minta hikmat Tuhan bersama dengan kami membuka apa yang Tuhan inginkan untuk kami ketahui. Berikan kami akal budi Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kembali lagi pada hari ini, saya ingin atau kami ingin membahas dari buku Dasar-Dasar Pendidikan ya, yang dituliskan oleh Ibu Ellen G. White ya, atau mungkin bahasa Inggrisnya kita bisa lihat ialah Fundamental of Christian Education. Pada pagi hari ini, pada hari ini saya ingin membahas tentang pentingnya latihan jasmani. Apa sih pentingnya latihan jasmani ya? Mungkin kita baca. Zaman sekarang ini adalah zaman di mana muncul minat yang tidak seimbang terhadap pendidikan. Pengetahuan yang menyebar secara luas melalui agen-agen media massa telah menempatkan pentingnya peningkatan diri sendiri dalam jangkauan semua orang, sehingga secara umum melemahkan rasa keinginan untuk memperbaiki mental ya. Kita ulang lagi, kita baca lagi ya. Sementara kita menyadari adanya peningkatan sarana belajar dengan rasa syukur, hendaknya jangan kita menutup mata terhadap kemunduran sistem pendidikan sekarang. Dalam usaha yang penuh hasrat untuk menambah intelektual, latihan jasmani maupun moral telah diabaikan. Banyak orang muda yang keluar dari lembaga-lembaga pendidikan dengan moral yang merosot dan kekuatan fisik menurun, tanpa pengetahuan bagaimana memperoleh hidup sehat dan sedikit kekuatan guna membentuk tugas-tugasnya. Di saat saya membaca buku ini, saya lihat kenapa kok ditulis di sini bahwa pendidikan kita tidak seimbang lagi. Betul. Ya, dan juga pendidikan kita telah melahirkan anak-anak yang moralnya merosot ya. Kenapa sih saya baca-baca, saya coba pelajari, ternyata moral merosot itu ialah tadi dikatakan ya, pengetahuan yang menyebar secara luas melalui agen-agen media massa yang membuat pemikiran anak-anak muda itu ialah apa? Mereka selalu ingin perform. Apa itu bahasa Indonesianya? Tampil ya, yang dimana yang diajarkan kepada media massa atau kehidupan kita zaman sekarang ialah apa? Kehidupan yang dimana menampilkan image terlebih dulu, sedangkan karakternya sudah merosot. Betul. Sedangkan kalau Alkitab ajarkan atau Roh Nubuat ajarkan, yaitu ialah apa? Yang mempunyai keseimbangan. Bahkan di sini dikatakan pentingnya latihan jasmani, mempunyai keseimbangan dari rohani maupun jasmani ya. Nah, ini ditulis lebih dari 100 tahun yang lalu ya, buku ini luar biasa. Dulu kalau kita bandingkan 100 tahun lalu, bagaimana dengan kita 100 tahun kemudian? Sudah diberi amaran bagi kita umat-umat Tuhan bahwa ada kecenderungan bahwa anak-anak kita ini, keluarga kita ini akan dibentuk hanya untuk performance. Mungkin kalau dibilang lahiriah saja ya. Mungkin kalau dalam pendidikan sekolah ini hanya akademis saja. Namun dengan segala sesuatu yang sudah tersedia dengan teknologi, apalagi kalau kita lihat sekarang segala sesuatu seakan-akan memudahkan untuk orang menjadi sangat-sangat pintar. Anak-anak ini mereka punya daya serap, hal-hal yang mereka pelajari memungkinkan mereka jauh lebih pintar daripada anak-anak zaman dulu secara akademis. Namun ada suatu kecenderungan bahwa moral bersamaan dengan kemajuan segala teknologi dan pengetahuan, moral ini semakin lama semakin merosot. Begitu juga keadaan fisik. Nah, kita lihat sejak tahun 19 Perang Dunia Kedua, tahun 1940-an dan sebagainya, apa yang berkembang di Inggris ini adalah anak-anak ini semudah mungkin, sekecil mungkin dimasukkan dalam sistem pendidikan sekolah umum, ya. Nah, yang terjadi kemudian adalah seakan-akan menjadi suatu tren baru, ya. Sejak Perang Dingin dimulai dan sebagainya, orang di Eropa sesudah Perang Dunia Kedua mendorong sangat pentingnya pendidikan. Jadi anak-anak ini semudah mungkin mulai dididik akademi ya. Ini masih terbawa sampai hari ini mentalitas seperti itu bahwa akademi adalah nomor satu.
Sekolah yang paling maju adalah di saat piala-pialanya banyak, piagamnya banyak, prestasi anak-anaknya secara akademis banyak, besar, luar biasa. Namun menomorduakan pendidikan tabiat, moral, dan pendidikan fisik. Nah, yang berkembang di negara Eropa sejak saat itu adalah anak-anak ini harus dihindarkan dari child labor atau mungkin Pembudakan anak. ya pemberdayaan tenaga anak-anak yang sangat syarat berkembang saat itu, sehingga anak-anak dulu kalau dilihat anak-anak nganggur dimasukkan di pabrik, suruh kerja dan sebagainya. Nah, untuk menghindari hal ini, orang-orang Eropa menyadari betapa pentingnya pendidikan, jadi mereka diharuskan masuk ke dalam sekolah. Namun riset akhir-akhir ini, mungkin 1 dekade atau 2 dekade terakhir ini, justru mengembalikan sistem pendidikan apa yang sudah diberikan yang dibacakan tadi. Pendidikan moral dulu, pendidikan tabiat, pendidikan fisik dulu, biarkan mereka enjoy atau menikmati, main-main, dan juga pendidikan formal tidak boleh dipaksakan sebelum mereka umur 7 atau 8 tahun. Bahkan dikatakan sampai 10 tahun. Nah, inilah paradigma yang dulu pernah ada, lalu berubah, dan Tuhan ingin mengembalikan sekarang kembali. Ya. Nah, kita akan membahas mengapa penting pendidikan jasmani itu tidak boleh dilupakan. Oke, kita bahas lagi ya. Tadi di mana? Seperti yang pernah saya lihat mengenai kejahatan-kejahatan ini, saya bertanya-tanya, apakah putra-putra dan putri-putri kita menjadi lemah dalam moral dan fisik dalam rangka mengejar pendidikan di sekolah-sekolah? Ini seharusnya tidak terjadi. Itu tidak perlu terjadi kalau saja guru dan murid secara jujur bersikap menghormati hukum-hukum alam yang juga merupakan hukum Tuhan. Seluruh kekuatan dari pikiran dan tubuh harus digunakan untuk latihan. Ya, ingat, seluruh kekuatan dari pikiran dan tubuh harus digunakan untuk latihan yang aktif agar orang-orang muda itu menjadi kuat, menjadi orang-orang yang seimbang. Kita baca lagi ya. Banyak murid begitu berhasrat untuk cepat menyelesaikan pendidikan, sehingga mereka tidak menjalani semua bidang yang perlu dipelajari. Ya, pemirsa, banyak sekali dari kita, karena masa kecil kita pun kita tidak menghidupkan hal-hal ini. Kita tidak mendapatkan fondasi-fondasi seperti ini. Sehingga apa? Di saat kita masuk di dalam bidang pekerjaan maupun di dalam bidang pelayanan, kita ingin selalu, dikatakan di sini ya, ingin selalu menyelesaikan pendidikan tanpa menjalani semua bidang yang harus dipelajari. Ya? Tidak holistik ya. Tidak holistik. Jadi misalnya di pekerjaan, kita ingin cepat naik pangkat, ya, tanpa kita menjalani prosedur yang lain. Sama juga di dalam bidang pelayanan Tuhan, penginjilan. Ingin selalu tampil di bahasa Indonesia apa? Mimbar. Ya, ingin cepat berkhotbah, ingin cepat membagikan firman Tuhan tanpa mempelajari pendidikan yang lain. Sehingga apa? Dikatakan ingin sedikit sekali memiliki cukup keberanian dan pengendalian diri untuk bertindak berdasarkan prinsip. Kita lanjut lagi ya. Nah, selalu berulang-ulang Kristus pun katakan ya, jangan sampai kita mempunyai suatu metode penginjilan yang tidak balance ya. Kita melihat ini dasarnya adalah karena pendidikan ini tidak holistik, tidak sempurna. Nah, tadi dikatakan kalau kita hanya mendorong akademis, performance, dan apa yang terlihat di permukaan saja tanpa moralitas ya, wisdom ya, kebijaksanaan yang mendasar, ini semua akan runtuh. Kenapa sekarang ini berkembang begitu banyak korupsi ya, karena semua manusia hanya melihat apa yang di permukaan saja ya, senang melihat apa yang terlihat, yang tampil di lahiriah. Namun moralitasnya tidak terjaga. Oke, kita lanjut lagi. Mereka mengisi diri mereka dengan pelajaran-pelajaran tentang matematika dan tata bahasa. Sementara mereka melalaikan pelajaran yang lebih penting untuk menuju kehidupan yang sukses dan bahagia. Ya, banyak dari antara mereka yang sanggup meneliti ke dalam bumi bersama para ahli geologi atau penjelajah langit bersama ahli-ahli astrologi, namun tidak mempunyai minat sedikit pun untuk mendalami mekanisme dari tubuh mereka sendiri. Yang lain dengan mudah dapat menerangkan berapa banyaknya tulang-tulang yang ada di dalam kerangka manusia dan secara tepat menggambarkan setiap organ tubuh, tetapi mereka mengabaikan hukum-hukum kesehatan
dan menyembuhkan penyakit-penyakit, seakan-akan hidup ini dikendalikan oleh nasib yang buta dan bukannya oleh bermacam-macam hukum yang agung. Ya. Dan kita di sini ialah apa? Kalau kita lihat ya, kalau kita kembali lagi ya, kita satu-satu kita teliti ya. Dikatakan tadi ialah pendidikan kita tidak seimbang. Karena kenapa? Media sudah memberikan norma-norma, yaitu yang tidak seimbang ialah apa? Pada zaman sekarang orang sangat mudah. Ya, bukan berarti pendidikan itu atau pengetahuan itu tidak baik. Pengetahuan itu sangat baik, tetapi harus diseimbangkan. Orang sangat mudah untuk duduk dan membaca, belajar, tetapi tidak diseimbangkan dengan apa? Fisik. Tidak diseimbangkan dengan, karena dari pengetahuan fisik itu, ya, pekerjaan-pekerjaan yang kecil itu sudah mencakup hukum kesehatan. Ya, bukan hanya kita duduk baca-baca saja, tapi kita tidak aktifkannya dengan apa? Kalau kita masuk di dalam pendidikan sekolah selalu diajarkan, wah ayo belajar. Akademis only. Tetapi ternyata karakter dan moral anak itu tidak terdidik, ya. Karena kenapa? Anak-anak zaman sekarang tidak diajarkan untuk bekerja. Karena kenapa? Mereka tidak mempunyai moral, karena mereka tidak biasa bekerja, jadi mereka pun tidak biasa untuk membantu orang dan tidak biasa untuk berkorban. Sehingga mereka tidak mendapatkan moral. Orang cerdas tetapi tidak ada moral, tidak ada arti apa-apa, ya. Dan juga sama juga di dalam pekerjaan. Kita hanya ingin naik tingkat, tetapi kita tidak mau menjalankan, ya, kita ingin langsung menjadi seorang direktur tanpa kita merasakan bagaimana sih untuk menjadi seorang cleaning service. Ya, jadi tidak seimbang. Sama juga di dalam pekerjaan Tuhan. Kita hanya langsung mau mengabarkan Injil, langsung mau berfirman di dalam di mimbar, ya, tanpa mengizinkan, tanpa mau bekerja, ya. Karena apa pemirsa? Kalau kita hanya bekerja 1-2 hari atau mungkin seminggu, itu sangat mudah. Tetapi bagaimana bila kita bekerja di dalam kantor itu, kita menjadi direktur, tetapi kita juga bisa membantu seorang cleaning service setiap hari di dalam kehidupan kita. Begitu juga anak-anak, ya. Bagaimana kita pintar, mungkin kita anak-anak yang memang mempunyai piala olimpiade matematika, olimpiade fisika, tetapi di dalam otak kita yang pintar, kecerdasan kita itu, kita juga pintar untuk membantu orang. Lihat orang tua kita, oh oke, ibu, bapak, sini, mami, papi, mami, dadi, ayo saya bantu cuci, saya bantu nyapu pel. Ya, itulah kehidupan yang seimbang. Begitu juga di dalam pekerjaan Tuhan. Kita pintar membahas semua firman Tuhan, ya, tetapi kita pun harus menyimbangkan dengan apa? Setiap hari mengizinkan Tuhan untuk memakai diri kita, untuk menjadi kebahagiaan bagi kehidupan orang lain. Kebahagiaan yaitu apa? Bukan hanya duduk berkhotbah saja, tetapi yaitu apa? Membantu orang. Ayo bapak ibu, mana yang harus saya sapu rumahnya, mana yang harus saya pel rumahnya, ayo membantu membangun rumah atau apa, ya, dan lain-lain. Bukan hanya jago membahas titik ini, tetapi kita tidak bisa punya keseimbangan di titik yang satu lagi. Dikatakan di sini, kita bahas lagi, ya. Dikatakan apa ya tadi? Mungkin ada yang mau ditambahkan dulu? Bahwa pendidikan secara holistik ini, keseluruhan ini adalah pendidikan yang Yesus inginkan, tentu ya. Kristus inginkan dari kita, ya, karena terkadang kita melupakan hal-hal yang kecil, ya. Manusia ini kedagingan kita, otak belakang kita ini yang selalu mendorong kita jatuh ke dalam kedagingan ini, selalu dipuaskan, hanya mau dipuaskan di saat nama kita diangkat. Nah, ini adalah suatu bentuk kedagingan juga. Nah, kalau kita berbicara mengenai satu perusahaan, ya, tidak ada yang menghargai orang yang membersihkan WC. Tidak ada menghargai orang yang menyapu jalanan. Yang selalu yang dipandang adalah orang-orang yang pemimpin-pemimpinnya. Untuk itulah manusia hanya mau menjadi pemimpin tanpa mau menjalankan hal-hal yang kecil. Sementara kalau Kristus mengajarkan, tidak ada kita membedakan baik dari pemimpin yang paling tinggi sampai pemimpin yang paling sampai orang yang paling rendah, semuanya sama. Sehingga kita harus membuka mata, harus juga memperhatikan hal-hal yang tidak diperhatikan orang sekalipun. Inilah dari pendidikan anak-anak muda kita ini, kita harus mendidik mereka untuk melakukan dengan setia hal-hal yang memang tidak dilihat orang sekalipun. Walaupun tidak dihargai orang sekalipun, itulah menjadi tujuan kita untuk kita lakukan. Ya, seringkali datang dari pekerjaan-pekerjaan yang memang membosankan.
yang tidak dianggap orang sebagai hal-hal yang penting. Nah, namun biarlah kita juga sebagai orang-orang tua, para pendidik harus mengajarkan. Janganlah kita menjadi orang-orang Farisi juga ya, mengikat beban taruh pundak orang lain sementara kita pun tidak mau melakukan. Kita harus mau menjadi inspirasi ya. Saya pun jatuh dalam kesalahan yang sama juga. Ya, terkadang kita merasa banyak pekerjaan lebih penting daripada menyapu lantai, daripada membersihkan tempat tidur dan sebagainya. Namun kalau kita datang pada Tuhan, itulah yang Tuhan ingin ajarkan. Ya. Nah, ada satu tulisan dalam buku Gospel Workers halaman 106, halaman 106. Dan saya membagikan juga. Poin ketiga, paragraf ketiga ya. Anak-anak muda harus diberikan suatu landmark atau suatu pola yang baik. Nah, di saat krisis akan datang, krisis ini akan meminta, akan demand ya, akan menuntut suatu fisik yang kuat, yang seimbang, dan pikiran yang praktis ya, yang cerdas lah ya. Dan di saat pekerjaan-pekerjaan yang sukar harus dilakukan, dan di saat gerak-gerik kita akan bersaksi akan suatu hal, di saat kesukaran akan muncul, dan hanya kebijaksanaan yang dari surga bisa menyelesaikan, anak-anak muda yang biasa bekerja dengan jujur dan bekerja dengan keras, mereka lah yang akan dipakai menjadi pekerja-pekerja ya. Jadi anak-anak muda kita ini bukan hanya dididik pintar buku saja. Mereka harus tahu bagaimana caranya memakai nalar ini, the common sense ya. Akalnya harus jalan terus. Lalu fisiknya harus kuat. Dengan setia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat secara fisik dengan pekerjaan yang detail. Kita harus bisa cerewet juga ya dengan anak-anak dalam mendidik hal-hal seperti ini, supaya mereka lah yang akan dipakai menjadi pekerja-pekerja bagi Tuhan nanti di saat krisis tiba. Gitu? Ya. Dan juga saya bacakan lagi ya. Ternyata lembaga-lembaga kita itu sudah diberikan hikmat kepada Tuhan oleh Nyonya Ellen G. White ya. Tuhan memberikan hikmat itu kepada Nyonya Ellen G. White untuk membuka sebuah sekolah. Apa sih isi sekolah lembaga Masehi Advent hari ke-7 ya? Sistem dan juga lembaga yang pertama ya, yaitu apa? Setiap lembaga pendidikan haruslah menyediakan tempat untuk pelajar dan untuk praktik pertanian dan seni mekanik. Jadi ternyata yang diberikan hikmat kepada Tuhan untuk Nyonya Ellen G. White untuk untuk Masehi Advent ke-7 yaitu pendidikan yang dimana secara fisik ya, atau mungkin kalau di luar negeri itu banyak ya. Pendidikan yang menjadi tukang listrik lah, atau mungkin membangun rumah lah ya. Jadi bukan hanya pendidikan yang akademis saja. Ada satu sekolah di Tennessee ya, sekolah yang memang mereka masih memegang norma-norma pengajaran dari Roh Nubuat ya. Di situ ialah anak-anak diajar untuk bekerja di ladang ya. Mungkin bisa dikatakan 70% dari aktivitas mereka yaitu aktivitas fisik ya. 30% baru aktivitas akademik ya. Karena anak-anak ini dididik harus bisa menjadi orang yang tangguh. Ada juga satu sekolah yang bukan sekolah Advent atau sekolah Masehi Advent ke-7 di Bali. Saya tahu, saya tidak usah menyebutkan namanya. Di situ dididik anak-anak untuk dapat bertani. Itu ialah sekolah international school dan saya tahu bayarannya sangat-sangat mahal. Dan setiap guru dan juga foundernya atau pemimpinnya mengatakan, mungkin anak-anak yang bersekolah di sekolah kami, mungkin anak-anak kami mungkin tidak berhasil di dalam dunia menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang wanita karir. Tetapi kami bisa yakinkan satu hal, bila anak Anda bersekolah di sekolahan kami bisa yakinkan bahwa anak Anda akan menjadi manusia-manusia yang akan mempunyai karakter yang kuat karena mereka bisa menjadi seorang petani, mereka bisa menjadi seorang listrik dan juga tukang. Bayangkan pemirsa, sekolah international school yang taraf internasional dan sekolah yang sangat mahal, mereka memberikan prinsip-prinsip itu. Dan juga sekolah ini sekolah di alam, yang dimana saya tahu karena salah satu dari teman kami anaknya bersekolah di situ. Kalau mau berjalan ke sekolahnya itu saja melewati sawah, ya. Dan anak-anak di sana anak-anak ekspat atau anak-anak bule semua, mereka diajarkan bertani, bermain dengan alam dan juga bekerja di alam. Ada satu pelajaran yang dimana diajarkan dari di situ ialah bagaimana mereka dapat bertani dan hasilnya itu mereka harus jual di pasar dan mereka harus mereport
laporan itu kepada guru mereka. Itu salah satu dari bidang pelajaran mereka. Oke, kita sambut lagi ya. Guru-guru yang kompeten haruslah dipekerjakan untuk memberi pengarahan kepada orang-orang muda di dalam berbagai macam bidang industri dengan sama baiknya seperti bidang pembelajaran. Guru-guru kompeten ya, ternyata guru-guru kompeten itu bukan guru-guru kompeten yang menurut dunia. Guru-guru kompeten yang menurut dunia yaitu guru-guru yang sangat pintar, hanya cuma cerdas saja. Di sini di buku ini sangat jelas ya. Tetapi guru-guru kompeten menurut firman Tuhan yang Tuhan berikan hikmat kepada Nyonya Alin Jiwat, yaitu guru-guru yang mempunyai keseimbangan juga di dalam kehidupan mereka, yang cerdas di dalam pendidikan, yang melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka sudah terima. Cerdas juga di dalam fisik mereka, ya berarti yaitu apa? Bukan hanya kalau kita pelajari, bukan hanya mengajarkan, tetapi menghidupkan, ya. Itu ialah pelajaran Kristus. Kita sambut lagi. Dan sementara sebagian dari waktu dipergunakan untuk meningkatkan mental, biarlah disisihkan juga sebagian waktu untuk pekerjaan fisik. Dan sebagian lagi waktu yang tepat untuk berbakti dan belajar Alkitab. Latihan ini akan mendorong kebiasaan untuk percaya diri, berdiri teguh, dan sanggup mengambil keputusan. Tamat dari perguruan tinggi semacam ini akan mempersiapkan mereka untuk melakukan tugas-tugasnya sehari-hari dengan berhasil di dalam kehidupannya, ya. Nah, ini ada suatu tren yang sudah bergeser dari apa yang Tuhan inginkan ya bagi kita untuk kita lakukan. Kita sebagai umat Tuhan yang sudah mengerti sesungguhnya bagaimana sistem pendidikan anak-anak itu. Namun ada satu pergeseran paradigma di dalam pendidikan kita sendiri, bahwa kita pun sudah terikut dengan dunia, hanya mengedepankan akademi, ya. Untuk itulah sekolah-sekolah kita sekarang lebih banyak di dalam kota-kota besar daripada di luar-luar kota. Mungkin 5-60 tahun lalu pendiri-pendiri gereja-gereja kita masih memikirkan bahwa memang gereja harus di luar dari kota sedikit dan juga mempunyai ladang yang luas, bisa bekerja dan berkebun dan juga udara yang baik. Namun ya inilah yang harus kita benahi sekarang ini, ya. Bahwa anak-anak kita hasil dari produk pendidikan gereja kita sendiri pun tidak mempunyai suatu balance, ya, satu keseimbangan yang utuh di dalam hal kita tahu ada segitiga jasmani, rohani dan mental. Tidak seimbang ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan pendidikan yang Tuhan inginkan untuk kita jalankan, ya sesungguhnya dimulai dari rumah dengan anak-anak kita. Kesehari-harian kita, orang-orang tua sebagai pendidik-pendidik di rumah yang lebih banyak waktu dan anak-anak. Biasakan mereka kerjakan yang kecil-kecil yang tidak terlihat dan yang menggunakan fisik. Apakah menimba lah, atau mungkin berkebun dan sebagainya. Mungkin hal-hal ini dipandang oleh orang-orang dunia ini adalah hal-hal yang bodoh, ya. Hal-hal yang tidak dibilang, waduh anak saya masa mau dijadikan seperti itu. Kok sayang sekali saya sudah menjadi orang-orang sukses, saya mau didik anak saya supaya mereka lebih sukses daripada saya. Kok sekarang malah diajarin hal-hal yang seperti itu? Diajarin nyapu lah, diajarin berkebun, hal-hal yang tidak penting. Namun firman Tuhan mengatakan, ya, inilah nilai-nilai yang awal yang sudah lama ditinggalkan, inilah yang harus dikembalikan kepada umat-umat Tuhan. Ya, kalau saya senang dengan pepatah, satu-satunya jalan untuk maju adalah untuk mundur, dengan cara mundur, ya. Karena kemajuan bagi dunia ini adalah kemunduran bagi hikmat Tuhan. Sebaliknya juga kemajuan di dalam hikmat yang Tuhan berikan, hikmat surgawi, adalah kemunduran bagi dunia. Ya, jadi kalau kita memang mau maju, ya satu-satunya adalah bagaimana? Untuk mundur dari dunia, kembali kepada nilai-nilai. Nah, satu tulisan lagi saya ingin bagikan. Ini juga penting juga nanti. Ini the fundal, mungkin ya. Kita bahas lagi nanti setelah kamu ini. Jadi agama dari Kristus tidak pernah membenarkan kemalasan mental dan kemalasan fisik, ya. Kemalasan fisik yang malas untuk bergerak, melakukan pekerjaan yang menggunakan otot, dan kemalasan mental. Nah, ini juga kemalasan mental seperti apa ini? Tidak mau memakai akalnya, ya. Selalu mau mengambil jalan pintas. Ya, kalau contohnya kalau mau menyapu, hanya menyapu yang kelihatan saja, yang nggak kelihatan ya nggak usah disapu. Ini hal-hal kecil. Inilah dibilang malas mental. Mungkin secara fisik suka, tetapi ambil jalan-jalan pintas. Nah,
dalam buku Fundamentals Education 373. Kita bahas lagi ya, sedikit. Di dalam lembaga-lembaga pendidikan, guru-guru yang berpengalaman haruslah dipekerjakan untuk mengajar gadis-gadis muda mengenai rahasia dapur. Pengetahuan akan tugas sehari-hari bagi setiap wanita sangat tidak ternilai harganya. Ada banyak keluarga yang kebahagiaannya hancur disebabkan karena ketidakmampuan dari para istri dan ibu. Bagi putri-putri tidaklah penting untuk belajar melukis, cara berdandan, musik, menata bunga dan tanaman, berbicara dan tulis-menulis dibandingkan dengan pentingnya bagi mereka untuk belajar bagaimana memotong dan menjahit pakaian atau menyediakan makanan yang bergizi dan mengundang selera. Oke, ini suatu pelajaran juga bagi anak saya Jasmine ya. Kalau seorang anak perempuan sudah berumur 9 atau 10 tahun, dia harus diminta untuk ikut bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugas di rumah. Seorang ayah yang baik adalah yang bila ditanya mengenai apa yang akan dilakukan terhadap anak-anak gadisnya, dia akan menjawab, saya akan membuat mereka sama seperti ibunya yang cekatan, sehingga mereka dapat belajar bagaimana menggunakan waktu, bagaimana menjadi seorang istri dan ibu yang pantas, ratu dari keluarganya, dan anggota masyarakat yang berguna. Wah, sangat-sangat luar biasa ya. Tapi perlu diklarifikasi tadi, jangan sampai bingung ya, bukan tidak penting untuk mengajarkan mungkin hal-hal seperti musik, keterampilan. Kata-katanya harus diperhatikan dengan seksama ya. Jangan mengambil latihan-latihan hal-hal ini, apa tadi itu? Lebih penting daripada hal-hal yang esensial ya. Esensial itu adalah seperti bagaimana mempersiapkan makanan yang baik dan sehat. Karena anak-anak perempuan ini akan dijadikan ibu di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Bagaimana menjaga fisik agar mentalnya terpelihara dengan baik adalah di saat mereka diajarkan dari kecil, di saat mereka kecil diajarkan bagaimana mempersiapkan makanan ya. Dikatakan bagaimana menjahit ya, mungkin kalau sekarang tahun 2014 mungkin menjahit tidak sebegitu pentingnya ya, karena kita bisa banyak pilihan, kita pergi ke toko kalau mau beli pakaian pun bisa ada pilihan-pilihan yang mana yang pantas dan sopan, yang harganya terjangkau juga. Jadi kalau dibilang tadi ialah domestik yang zaman dulu mungkin ya, karena banyak sekali ibu-ibu zaman sekarang atau wanita-wanita zaman sekarang yang diajarkan hanya kecerdasan secara pendidikan, tetapi tidak diajarkan kecerdasan secara kemanusiaan mungkin ya kalau bisa dikatakan. Oke, saya lanjut lagi. Karena maaf, di firman Tuhan dikatakan ya, saya lupa di mana tentang seorang ibu, dikatakan di saat dia bangun, anak-anaknya memuji dia dan kemalasan tidak menjadi makanannya. Ya, tidak menjadi makanannya dan seluruh rumahnya, suaminya pun memuji dia karena kerajinannya ya. Puji Tuhan atas itu bagi para ibu-ibu dan juga calon ibu dan juga para gadis-gadis yang ada di rumah. Saya baca lagi, banyak wanita yang berpendidikan yang telah ditamatkan dari perguruan tinggi secara memalukan meremehkan tugas sehari-hari. Mereka tidak mengerti apa-apa mengenai kualitas yang diperlukan untuk mengatur keluarga dan bagaimana membawa kebahagiaan kepada keluarganya. Mereka dapat berbicara mengenal lingkungan yang berkembang, hak asasi manusia, namun mereka sendiri jatuh lebih dalam dari lingkungan itu sendiri. Ya, kita lanjut lagi. Setiap gadis muda haruslah dididik sedemikian rupa sehingga kalau mereka dipanggil untuk menempati posisi sebagai seorang ibu dan istri, dia dapat menjadi seorang ratu di dalam keluarganya. Ratu seperti apa sih? Kalau di dunia dikatakan ratu itu ialah yang hanya duduk dilayani oleh pembantu, suster dan supirnya. Dan juga ratu menurut dunia atau istri menurut dunia yaitu ratu yang tidak kerja sama sekali, karena kalau kerja nanti tangannya jadi kasar ya, yaitu udah cuma bersolek ya. Itu yang kembali lagi kalau kita kembali dari yang utama ya, media telah memberikan ya norma-norma, yaitu ratu yaitu film-film yang media tampilkan yaitu apa sih, menjadi seorang putri raja, kecantikan saja, rambut harus diurus terus, kecantikan fisik itu saja ya. Tetapi tidak pernah kita melihat film tentang putri raja di TV, putri raja yang bekerja. Mana ada putri raja yang suruh nyapu dan ngepel, kecuali Cinderella mungkin ya. Oke, dikatakan di sini lagi
Dia menjadi seorang, Dia harus mampu sepenuhnya untuk menuntun dan mengajar anak-anaknya, mengatur pembantu-pembantunya atau kalau memang diperlukan. Ya, diperlukan loh ya pemirsa, bukan karena pembantu akhirnya menjadi orang yang mengerjakan peran utama di dalam rumah tangga Anda. Kalau memang pembantu menjadi peran utama di dalam rumah tangga Anda, kenapa tidak akhirnya suami Anda menikah saja dengan pembantu tersebut ya? Kalau akhirnya pembantu itu yang mengambil alih seluruhnya, ya. Kita lanjutkan lagi. Dia harus mengerti tentang mekanisme dari tubuh manusia dan prinsip-prinsip kebersihan, masalah-masalah diet dan cara-cara berpakaian, pekerjaan dan permainan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan rumah tangga. Ya, jadi seorang ibu berpenampilan, ya, kebersihan, ya, kesehatan, dan mengajarkan bukan cuma seorang ibu, seorang bapak, ya, bagaimana seorang bapak juga dapat memberikan cerminan dan pola bagi anak-anaknya, ya. Saya pada pagi hari ini saya berbicara kepada anak saya Abraham yang paling besar. Saya katakan kepada dia, kamu harus bekerja meskipun tidak ada mata yang melihat, hanya kamu dan Tuhan yang lihat. Tuhan yang melihat, kamu harus tetap bekerja, karena Kolose 3 ayat 23. Ya, kamu bekerja itu bukan untuk manusia, tetapi kita melakukannya untuk Tuhan. Karena kenapa? Karena bila Tuhan memberikan kita berkat apapun itu, dalam hikmat ataupun dalam talenta, kita pantas mendapatkan berkat itu karena kita ialah salah seorang pekerja yang giat. Pekerja yang giat yaitu apa? Bukan hanya berkhotbah pemirsa. Pekerja yang giat yaitu apa? Setiap hari di dalam kehidupan mereka, mereka tetap menyapu, mengepel, mencuci baju, mengerjakan pekerjaan yang tidak penting sekalipun untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga apa? Orang lain dapat mengenal Tuhan melalui tindakan pekerjaan tangan kita. Sama seperti Kristus ya. Pemirsa lihat, dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun itu kira-kira berapa selang waktunya? 18 tahun. Di balik pintu yang tertutup, di dalam rumah tangga dia, ya, tidak ada cerita yang menceritakan dari umur 12 sampai 30 tahun itu apa yang dia lakukan. Ternyata dia melakukan pekerjaan yang paling penting, yaitu apa? Pekerjaan yang terkecil. Lukas 16 ayat 10. Dari hal yang terkecil kamu dapat bertanggung jawab, kamu akan bertanggung jawab dalam hal yang terbesar. Dia mengerjakan itu di dalam rumah tangga dia, sehingga umur 30 tahun dia siap menjadi seorang yang betul-betul sangat matang melalui kecerdasan pendidikan maupun fisiknya. Jadi itulah pendidikan seimbang yang Tuhan inginkan. Mungkin bisa dibacakan ini untuk penutup ya. Mereka yang bersiap masuk ke dalam pekerjaan pelayanan harus melatih otak, tulang, dan otot untuk bekerja keras. Barulah mereka sanggup berpikir dengan keras. Ya. Otak, tulang, dan otot perlu dilatih setiap hari. Jadi kalau kita mempunyai paradigma sekarang ini bahwa anak-anak harus dipelihara sedemikian rupa, anak-anak perempuan kecantikannya dulu dijaga supaya bisa kawin dan orang-orang sukses dan kaya, itu adalah paradigma yang jauh dari Alkitab. Ya, kita mengajarkan didik mereka supaya melatih fisik, kemampuan mental, kecerdasan, sehingga mereka bisa memakai otak dan iman mereka dengan benar. Oke. Mereka bisa tumbuh menjadi orang yang betul-betul yang dapat berguna terlebih bagi Tuhan dan juga berguna bagi masyarakat. Baik. Ya. Oke pemirsa, mungkin bisa ditutup, kita tutup ya. Mari kita berdoa pemirsa. Bapa Surgawi, terima kasih atas pesan yang begitu indah, mengingatkan kami betapa indahnya dirimu di saat Engkau datang ke dunia ini. Engkau memberikan contoh yang begitu sangat sempurna bagi kami pengikut-Mu, bahwa kami pun harus bekerja. Bukan hanya mempunyai kecerdasan di dalam setiap pendidikan, tetapi kami pun menjadi orang yang rajin. Di saat orang-orang ingin mengenal Tuhan, mereka dapat mengenal Tuhan melalui kehidupan kami. Ajarkanlah kami di dalam rumah tangga kami mendidik norma-norma yang begitu indah kepada anak-anak kami. Dan juga ajarkan kami bukan hanya mendidik tapi menghidupkan norma-norma itu, sehingga kami bisa menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa, bagi masyarakat kami, dan juga bagi Tuhan yang terlebih. Terima kasih ya Tuhan, kami alaskan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa. Ya, kiranya berjumpa lagi di dalam Jarum Kompas, dan tetaplah di dalam acara yang sama. Kiranya Tuhan memberkati. Salam.